Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Avantanti 1224. Terima kasih bagi yang sudah bantu subscribe. Jangan lupa di like dan tinggalkan komen pesan-pesan yang positif ya. Semoga ketika saya mempunyai rezeki dan lain-lain, saya bisa berbagi dengan kalian. Amin. Aku juga lagi habis makan siang sih ya. Ini jam berapa sih? Dan masih beristirahat, dan aku suka banget nih sama ini, sama jambu biji. Nah, karena hari ini aku nggak ada bahan untuk masak ya kan, karena hari ini aku nggak ada bahan untuk masak dan bikin menu-menu lainnya. Hari ini aku pengen bercerita-cerita doang dengan kalian ya. Nggak tahu pengen ngebahas apa. Yang penting aku pengen berbagi pendapat aja dengan kalian gitu ya. Ini tentang saya aku makan dulu ya. Oke, lanjut. Ini tentang yang kabar beredar ya. Saya ada suaranya nggak sih ya? Ini tentang yang lagi viral ya guys, yang tentang kabar lagi beredar sekarang, tentang seorang suami yang berselingkuh dengan mertuanya ya, mertuanya, ibu mertua ya, dengan menantu suami si NR kalau nggak salah. Nah, itu itu kalian atau saya ada feeling nggak sih gitu dengan alibi masing-masing ya? Kalau menurut saya dengan sekarang kan sudah mulai, pihak dari laki-laki sudah mulai konfirmasi ya bahwa eh, sebenarnya tidak ada apa-apa katanya gitu kan. Tapi hubungan baik sama ibu mertua itu, si cowoknya itu kan ada hubungan baik sama mertuanya karena dari sebelum menikah juga ya, masih pacaran sama NR. Dia katanya sudah sering banget mendapatkan perlakuan yang baik dari calon ibu mertua ya kan. Nah, dulu itu katanya sering banget ibu mertua ini ngebantuin nyuci baju ya kan, ataupun bikin bekal ketika si R ini mau berangkat kerja gitu kan, ngebantuin lah ya, ngebantuin mungkin ngasih bekal ya, dimasakin atau apa gitulah ya. Nah, saya juga tahu sih kenapa si NR itu tidak terlalu fokus sama suaminya. Itu mungkin gara-gara si NR-nya juga kan, dia pun juga aktif bekerja ya. Dia pun juga aktif bekerja di salah satu pekerjaan lah. Udah gitu sampingannya itu dia buka warung mie ayam gitu ya. Nah, ya mungkin seperti itu ya. Si suami kurang terlalu dimanjain ataupun diurusin gitu ya. Makanya mungkin dia lebih respect ke ibu mertua. Itulah kenapa bisa terjadi ada hubungan gitu kan. Nah, udah gitu biasanya kalau si si R ini merasakan kayak diperhatiin ataupun diurusin sama ibu mertuanya, kemungkinan dia itu kayak eh, malunya itu jadi kayak sedikit ya, ibaratnya kayak, ah tuh juga dia udah baik gitu kan.
dia juga si ibu mertua ini mau gitu kan kayak ngurusin si R. Nah ya mungkin udah nggak malu-malu lagi kali ya dengan satu ruangan, si ibu mertuanya nggak pakai B, terus pakai daleman doang gitu kan si ibu mertuanya, terus keadaan si R-nya juga di kamar mandi katanya gitu kan. Bisa bisa jadi juga sih karena saking dekatnya, saking baiknya mungkin jadi seperti itu ya. Nah versi keduanya gitu kan, versi keduanya itu mungkin kenapa bisa terjadi selingkuh dengan ibu mertuanya, ya mungkin alasannya balik lagi karena si istrinya kan bekerja ya, dia pun juga mungkin sibuk, mungkin ketemu sama istrinya tuh pada malam hari doang gitu kan setelah pulang bekerja dan lain-lain mungkin. Nah udah gitu mungkin si NR-nya juga kan dia capek ya, jadi gimana gitu ya, nggak terlalu fokus sama suaminya mungkin ya, makanya dia itu mungkin kalau udah di rumah ya istirahat udah gitu ya, dia kan besoknya kerja lagi. Beda dengan si R suaminya. Si R atau suaminya itu dia kan kadang sip-sipan gitu ya, kalau nggak pagi dia tuh berangkat kerjanya jam 1 siang, setengah 2an seperti itu kan. Nah akhirnya mungkin karena adanya ibu mertua jadi kenapa tidak gitu kan. Ya kalaupun iya sampai selingkuh kan, jadi kenapa tidak, toh istrinya kan sibuk bekerja juga. Kalau hmm, setiap suaminya ada di rumah di siang hari kan ibunya istrinya kan si NR-nya kan nggak ada ya kan. Jadi kemungkinan kemungkinan terjadilah seperti itu ya kan. Ya tapi kalau menurut aku ya, jika si R seperti itu mungkin dia hilaf sama seperti manusia-manusia lainnya ya. Ya hilaf gitu kan, ya jangan dibully juga sih ya kan. Ibaratnya kan setiap manusia itu kan punya aib, punya kesalahan, punya keilafan, dan ya jangan dihakimi lah gitu kan. Atau juga mereka sudah berada dalam jalurnya, prosesnya gitu kan. Ketika si istrinya ngerasa diselingkuhin kan, si NR-nya juga kan memutuskan untuk ya udahlah bercerai gitu. Nah ya udah gitu. Jadi ya mungkin hanya gara-gara publikasi ke media sosial aja ya, jadi ya makanya pihak perempuan mencoba untuk curhat seperti itu. Tapi pas sekarang saya lihat kabarnya ternyata saling serang gitu ya kan, saling dari NR-nya bercerita, speak up, udah gitu dari pihak keluarga laki-lakinya nggak terima seperti itu gitu kan. Padahal ya udah ada prosedurnya, udah ada prosesnya, sudah ada sanksinya gitu kan. Jadi ya menurut aku untuk menanggapi terhadap si R ya, aku sih lebih ke ngaca terhadap diri sendiri ya gitu. Karena diri sendiri aja tidak terlalu suci, punya kesalahan, punya aib, punya dosa. Jadi ya is okay lah, ibaratnya ya udah gitu kan. Tapi parah banget sih kalau sampai ngebully terus menghakimi, itu tuh parah banget. Kayak kesannya tuh sok suci gitu ya kan. Tapi ya menurut aku lucu aja gitu ya. Dan yang paling penting, mudah-mudahan jangan sampai ya ini sebagai contoh doang, kayak ibaratnya cukup mereka ataupun cukup si Roji yang menerima dihakimi seluruh Indonesia dan menjadi bulan-bulanannya orang. Bahkan aku ngelihat tuh di media sosial ya, wajahnya tuh di kayak binatang-binatangin ya, di kayak di edit-edit gitu. Jadi dia tuh kayak itu banget ya, ternyata ibaratnya dia bukan artis tapi ternyata kalau sudah
masuk di media sosial seperti ini ternyata dia tuh bener-bener banyak yang menghakimi banget, dan itu pun mudah-mudahan kita yang masih waras, yang masih bisa diperbaiki, mudah-mudahan jangan seperti itu ya. Terima kasih kalau gitu, sampai di sini saja dulu. Dan kalau ada yang sama apa ya, sealibi aku, sama sependapat aku, silakan komen ya. Gimana gitu menurut kalian dengan menurut alibinya saya, dan saya masih punya banyak pembicaraan pembicaraan dalam hanya di sini. Terima kasih.